Shalom bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa dengan Anda di ibadah online tanggal 16 Mei tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kita semua dalam keadaan yang sehat. Oleh sebab itu mari pada pagi hari ini kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seperti luar biasanya akan saya tampilkan di layar untuk petugas minggu ini. Kiranya kita persiapkan hati kita dan dengan sukacita kita melayani Tuhan. Dan begitu juga akan tertera di layar untuk nomor rekening untuk persembahan secara online. Saudara dapat lihat. Dan begitu juga jika saudara mau memberikan secara tunai, saudara langsung dapat menemui bendahara gereja kita. Dan marilah kita memberi dengan tulus hati dan dengan sukacita. Saudara-saudari, akan saya bacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 yang berkata, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita diingatkan untuk terus mengasihi saudara-saudara kita, terutama dalam keluarga kita, dan begitu juga saudara-saudari kita yang seiman. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom. Selamat pagi semuanya. Sungguh sukacita kita kembali bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sama-sama, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Immanuel, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Tuhan yang selalu menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau
kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Allah Immanuel. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu sepenuhnya kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami ketika kami berada di dalam kesesakan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan, untuk kami bisa bertahan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang besar. Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan kemenangan pasti ada di dalam hidup kami yang setia dan percaya kepadamu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema tentang keluarga yang lain, yaitu mengerti kebutuhan pasangan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum merenungkan tema firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini. Kami masih bisa untuk bangun dan juga menyembah kepada Tuhan. Kiranya segala pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau jaga hati dan pikiran kami, supaya kami bisa fokus
di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Pakai juga hamba-Mu bisa dengan bahasa yang sederhana menyampaikan firman ini. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Efesus 5 ayat yang ke-28 demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saat saya pelayanan di satu gereja, saya pernah mengunjungi seorang ibu yang tua dan sakit. Pada saat saya mengunjungi ibu yang tua dan sakit ini, dia mengeluh dengan mengatakan bahwa saat dia sakit dan harus pergi ke dokter, dia harus pergi sendiri. Walaupun pada saat itu kakinya sedang bengkak dan dia mengalami kesulitan untuk naik ke atas becak, tapi mau tidak mau dia harus pergi sendiri untuk melihat dokter. Dan pada saat dia mengatakan hal tersebut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sang suami itu ada duduk di samping mendengarkan keluhan sang istri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya pada saat itu merasa tidak nyaman. Saya merasa malu untuk melihat sang suami karena mengeluh di depan karena si istri mengeluh di depan daripada suami. Di mana pada saat itu sebenarnya suami bisa untuk membonceng sang istri dengan sepeda motor dan membawanya ke dokter. Namun sang suami tidak melakukannya. Sedangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya melihat ada satu pasangan yang lain, setiap kali pulang daripada tempat kerja ataupun kantor, itu senantiasa membawa sesuatu untuk sang istri. Baik itu makanan ataupun cemilan kecil, ataupun minuman ringan apa saja. Atau kalau saat pulang kerja, itu bisa membawa pasangannya keluar rumah untuk keliling komplek, atau mencari makanan ringan sambil bersantai menunggu sampai makan malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari dua contoh kehidupan suami istri ini, kira-kira menurut kita manakah pasangan suami istri yang lebih mengerti akan kebutuhan daripada pasangannya? Tentu kita akan menjawab pasangan yang kedua. Kemudian kalau kita itu lanjut bertanya, apa yang membuat pasangan yang kedua itu bisa lebih mengerti akan kebutuhan pasangan? Bisa jadi kita akan menjawab pasangan yang kedua mungkin masih pengantin baru, ataupun baru menikah tidak lama, jadi cintanya itu masih hangat. Lalu kalau kita bertanya lebih lanjut lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau pasangan yang sudah lama menikah, apakah semakin lama, pasangan yang sudah lama menikah, semakin lama semakin tidak mengerti akan kebutuhan pasangannya? Bukankah setelah hidup bersama sekian lama, seharusnya semakin mengerti akan kebutuhan daripada pasangannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, realita daripada kehidupan suami istri, harusnya lama tinggal bersama dan menjalani hidup bersama itu akan semakin mengerti pasangannya dan akan semakin tahu apa yang menjadi kebutuhan pasangannya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga saat ini, semakin lama menikah, semakin tinggal bersama, malah semakin mengabaikan kebutuhan daripada pasangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bulan ini tema besar kita adalah tentang keluarga. Dan selama 2 minggu ini berturut-turut kita sudah berbicara tentang tema keluarga. Minggu pertama kita itu diingatkan sebagai suami kita harus meneladani kasih Yesus, yaitu dengan kasih daripada agape untuk mengasihi pasangan kita. Minggu kedua mengingatkan kepada kita bahwa
kebahagiaan daripada sebuah rumah tangga itu terpulang kepada kepala keluarga yang akan membawa keluarga tersebut kepada suasana kehidupan keluarga yang bagaimana. Saat suami istri itu bisa saling mencintai Bapak Ibu Saudara-saudari, maka dampak cinta ini akan membawa dan membuahkan hasil yang baik bagi kehidupan keluarga dan menjadi bahagia. Dan anak-anak khususnya pada saat sekarang ini dan juga pada masa yang akan datang akan menjadi anak-anak yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini pesan firman Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita satu pesan yang lain supaya kita bisa membawa keluarga kita kepada satu kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Firman Tuhan mau mengatakan bahwa setiap pasangan orang percaya, baik sebagai suami ataupun sebagai istri, harus mengasihi pasangannya sebagaimana mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, coba lihat sebentar kepada pasangan Anda. Bagaimana Anda memandang suami atau istri Anda? Sebagai apa Anda memandang pasangan Anda, maka akan seperti itulah Anda memperlakukan pasangan Anda. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat saya mengajar bimbingan pranikah kepada calon-calon pasangan yang akan menikah, pelajaran pertama yang kami ajarkan itu yaitu tentang apa itu pernikahan. Dan di dalam pelajaran pertama ini kami menyampaikan dan menerangkan tujuan orang menikah pada umumnya. Di mana tujuan orang menikah pada umumnya salah satunya itu adalah supaya ada yang membantu urusan rumah tangga. Contohnya mencuci piring, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, dan urusan rumah tangga lainnya. Nah, terkadang saya coba untuk bertanya kepada pasangan yang akan menikah, apakah mempunyai tujuan yang seperti ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau menikah itu ada juga yang tujuannya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya ada yang membantunya untuk mengurus urusan rumah tangga. Dan pada saat tujuan pernikahan itu kepada hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, tentunya cara pandang daripada dirinya kepada pasangannya itu tidaklah lebih seperti melihat seorang pembantu rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Anda melihat kepada pasangan Anda? Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, sesungguhnya Alkitab itu mau kita melihat pasangan kita itu seperti apa? Kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dan saat Tuhan membawa Hawa kepada Adam, maka apa yang dikatakan oleh Adam kepada Hawa? Di dalam Kejadian 2 ayat 23 di situ Adam mengatakan bahwa inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Bapak Ibu Saudara-saudari, Adam melihat Hawa sebagai bagian daripada dirinya sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Tapi pada saat Adam itu sudah jatuh ke dalam dosa, bagaimana dia memandang Hawa? Dia memandang Hawa itu sebagai sumber masalah bagi dirinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini, Paulus itu mau mengajak setiap orang percaya untuk memandang pasangannya seperti layaknya Adam pertama sekali memandang pasangannya sebelum jatuh ke dalam dosa. Ya ini sebagai bagian daripada tubuhnya sendiri atau dirinya sendiri. Jadi saat kita bisa memandang pasangan sebagai diri kita sendiri, maka pasti kita akan mengasihi pasangan kita seperti diri kita sendiri. Kita akan merawatnya, kita akan memeliharanya, kita akan menjaganya baik-baik, dan kita akan sangat responsif akan kebutuhannya. Bapak Ibu, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-28, ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, di situ mengatakan bahwa demikian juga suami harus mengasihi istrinya
sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, di sini kata mengasihi istri sama seperti tubuh sendiri, itu diterjemahkan di dalam bahasa aslinya melihat sebagai. Jadi sama seperti itu diterjemahkan sebagai melihat sebagai. Jadi kalau kita menurut terjemahan aslinya kita mengartikan ini, bahwa pasangan kita itu harus kita lihat sebagai diri kita sendiri. Karena memang pada awalnya mereka itu diciptakan daripada bagian tubuh laki-laki. Di dalam Kejadian 2 ayat 24, firman Tuhan mengatakan sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini Tuhan mengatakan bahwa suami istri itu akan menjadi satu daging. Satu daging di dalam bahasa aslinya diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu stick to ataupun melekat menjadi satu. Jadi sebenarnya di sini arti suami istri menjadi daging yaitu hubungan suami istri itu di dalam konsep Allah adalah dua pribadi tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian barulah kita bisa mengasihi pasangan kita seperti diri kita sendiri. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari mungkin kita bertanya, bagaimana kita mengasihi pasangan yang sering sekali merupakan pribadi yang berbeda dengan kita. Dan karakternya juga berbeda dengan kita. Nah caranya Bapak Ibu saudara-saudari adalah dengan kita mengerti kebutuhan daripada pasangan kita. Dan untuk mempraktekkan kasih ini, kita harus belajar dari Yesus bagaimana Yesus mengasihi jemaat. Ketika Yesus mengasihi jemaat, dia mengerti akan hati dan pikiran kita. Kemudian menurut pengertiannya itu dia mengasihi kita dengan memenuhi kebutuhan kita yang paling mendasar. Seperti halnya dia mengasihi seorang perempuan Samaria, Bapak Ibu saudara-saudari. Di mana Yesus itu mengerti apa yang menjadi kebutuhannya yang paling mendasar. Yaitu anugerah Allah untuk mendapatkan hidup kekal. Demikian juga Yesus itu pada dasarnya memberikan kasih-Nya kepada setiap di antara kita. Dengan mencurahkan anugerah keselamatan yang daripada Allah. Dan selain daripada itu Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan mengerti kita sampai lubuk hati kita yang paling dalam. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dia tahu apa yang ada di dalam pikiran kita sebelum kita mengatakannya. Dan ini dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Dan kasih yang seperti inilah yang harus kita praktekkan kepada pasangan kita Bapak Ibu saudara-saudari. Saat kita mau mengasihi pasangan kita dengan sungguh-sungguh. Ya ini kita mengerti dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar tersebut dengan kasih yang daripada kita. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudari, saat di dalam mempraktekkan kasih kepada pasangan dengan mengerti kebutuhan pasangan, kita harus tanamkan satu konsep bahwa pasangan kita itu bukanlah Tuhan. Jadi pasangan tidak akan secara otomatis itu mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan untuk mempraktekkan hal ini kita perlu kerjasama yang baik dari masing-masing pasangan untuk melakukan bagian masing-masing Bapak Ibu saudara-saudari. Seperti membangun komunikasi dan berbicara hati ke hati untuk mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan daripada masing-masing. Bapak Ibu, saat saya mengajar bimbingan pranikah mengenai topik kebutuhan dan harapan, saya memberikan list kepada masing-masing pribadi pasangan yang akan menikah untuk menulis apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mereka di dalam pernikahan. Nah, listnya itu seperti ini, ya.
Di situ ada dikatakan apa yang menjadi kebutuhan daripada Anda. Ada melingkupi secara fisik, ya, secara secara rohani, ya, dan juga ada 5 hal lainnya di situ. Nah, kita tuliskan apa, mereka disuruh untuk menulis apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian di kolom yang sebelah kanannya, maka dari kebutuhan ini pasangan mencoba untuk menjawab apa yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada juga list di situ, yaitu bagaimana memahami ataupun mengetahui harapan daripada pasangan. Maka ditulis dalam list itu, 1, 2, 3, 4 begitu. Dan ada kolom juga bagaimana pasangan itu pada dasarnya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita mau mencoba untuk melakukan hal ini, ya, nanti Anda boleh untuk meminta listnya dari saya. Kalau ketika Anda sudah melakukannya dan masih ada kendala, itu boleh untuk menghubungi saya bagaimana untuk melakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, cara ini tentunya cara yang dipakai untuk pemula. Tapi kalau kita pada dasarnya belum pernah melakukannya, kita boleh untuk mempraktekkannya di dalam hubungan suami istri kita. Nah, saat kita yang sudah pernah melakukan hal ini, dan masih saja ada kebutuhan dan harapan daripada suami istri yang belum terpenuhi, maka kita harus sering-sering membangun komunikasi dari hati ke hati untuk memenuhi kebutuhan dan harapan ini, Bapak Ibu. Karena hanya dengan berkomunikasilah baru kita bisa menjalin kemesraan daripada kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, di dalam mempraktekkan hal ini, ada hal-hal yang harus kita hindari. Apa yang harus kita hindari? Yang pertama, yaitu menganggap pasangan harusnya sudah tahu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, konsep ini sesungguhnya harus kita hindari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ini bisa menjadi satu bom waktu dan meledak suatu saat dan menyebabkan kehancuran daripada kehidupan rumah tangga. Kemudian hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga harus hindari mengatakan bahwa saya sudah pernah katakan sebelumnya dan saya tidak akan katakan atau mengulangi kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini juga adalah hal yang berbahaya dan sama resikonya seperti hal yang pertama. Di dalam mempraktekkan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mempunyai kelemahan sebagai seorang yang pelupa dan juga agak lalai. Tapi saya bersyukur kalau istri saya itu adalah seorang yang sabar, yang bisa mengerti. Namun saya tetap harus diingatkan akan hal ini. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga harus berusaha lebih peka dan berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dan harapan daripada pasangan saya. Dan di dalam memenuhi kebutuhan dan harapan daripada pasangan saya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sangat setuju kalau kita itu mempunyai satu konsep yang namanya empati. Dan seperti yang dijelaskan dalam satu artikel yang saya baca dari alodokter.com, itu yang berjudul Memahami Arti dan Ciri-ciri dan Manfaat Empati. Di situ menjelaskan empati itu adalah satu kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan diri sendiri pada posisi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari, kenapa kita perlu menggunakan empati di dalam memenuhi kebutuhan pasangan? Saya kasih contoh ya. 4 hari yang lalu, Semu itu ada mengirimkan sebuah video TikTok dari Instagram anak muda Medan kepada saya. Nah, di dalam video itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ada terdapat 6 pesan. Pesan yang pertama yaitu ambil baju diangkat, jangan ditarik. Pesan yang kedua, selesai dibuka, pintu lemari ditutup. Pesan yang ketiga Bapak Ibu, biasakan tutup pintu biar enggak masuk nyamuk. Pesan yang keempat, handuk langsung digantung,
habis dipakai. Pesan yang kelima, habis makan piring langsung dicuci. Pesan yang keenam, paling penting Tupperware siap pakai langsung disimpan. Bapak Ibu Saudara-saudari, video yang disampaikan semua ini semuanya berisikan akan karakter daripada dirinya dari memiliki elemen kepribadian judging pada saat yang namanya tes karakter MBTI. Dan juga ini merupakan harapan yang dia ingin untuk saya lakukan selaku seorang pribadi yang mempunyai elemen kepribadian perceiving, Bapak Ibu. Mungkin kita mendengar apa itu judging, apa itu perceiving, ya. Nah, saya coba jelaskan apa bedanya orang yang pada dasarnya judging dengan perceiving, ya. Kalau dari list video ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita lihat satu persatu, ya. Kalau orang judging itu memang ambil baju itu, ya, pada dasarnya dia angkat dulu, baru dia ambil bagian yang ada. Kalau orang perceiving itu yang penting baju terambil Bapak Ibu. Mau diangkat, mau ditarik, yang penting bajunya yang itu. Dan sering sekali kita tidak pernah mengangkatnya. Orang perceiving itu tarik saja. Akhirnya yang atas itu dan juga yang bawahnya itu menjadi lipatannya rusak. Kalau orang yang judging itu Bapak Ibu Saudara-saudari kalau sudah buka ya tutup lagi. Orang perceiving itu nggak peduli. Ya buka, tertutup ya bagus, nggak tertutup juga nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian kalau di dalam hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, buka pintu itu ya ditutup lagi. Orang perceiving itu ya dibuka kenapa, ditutup ya kenapa. Kalau takut nyamuk masuk di depan juga sudah ada kawat nyamuk. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari kalau bicara tentang hal yang keempat ya handuk digantung. Kalau orang judging itu gantungnya di situ ya di situ. Orang perceiving yang penting digantung. Mau di jendela, mau di pintu, mau di sana. Itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat lagi selesai makan itu cuci piring. Ya, itu orang judging. Kalau perceiving peduli amat mau cuci enggak cuci begitu ya. Paling besok juga enggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam hal seperti ini ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dari pasangan saya, maka saya harus memiliki empati dengan memahami apa yang dia rasakan, dengan memandang dari sudut pandang dia, memposisikan daripada posisi dia selaku ibu rumah tangga yang mengurus banyak hal di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah semua hal dalam video yang dia kirim ini, Bapak Ibu Saudara-saudari ketika saya menggunakan empati ini saya praktekkan semua. Dan demikianlah saya coba untuk lebih peka kepada kebutuhannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebenarnya di dalam hal ini dia tinggal katakan kalau bisa ya siap makan itu cuci piring ya, kalau bisa handuk gantung pada tempatnya ya. Kadang perempuan itu enggak langsung Bapak Ibu. Ada video yang cocok, dia mau sampaikan pesan, dia kirim video itu. Nanti Anda tidak kerjakan, dia akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Tapi cobalah belajar untuk lebih peka pada kebutuhannya. Malah Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang saya butuh terus-menerus untuk diingatkan oleh pasangan. Dan butuh pengertian daripada pasangan atas kelalaian saya ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita coba untuk lebih peka. Mengasihi pasangan dengan lebih peka pada kebutuhannya masing-masing. Ya, kita mengasihi dia dengan seperti mengasihi diri kita sendiri, kita harus lebih peka kepada kebutuhannya. Dan kita juga harus mencoba untuk membangun komunikasi dari hati ke hati, supaya kita bisa lebih mengerti banyak akan kebutuhan pasangan. Dan juga supaya terhindar keluhan-keluhan seperti ibu tua yang saya kunjungi pada awal ataupun pada permulaan saya menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Kiranya Tuhan yang menolong kita Bapak Ibu. Dengan memberkati dan memberikan kepada setiap di antara kita kepekaan untuk mengerti kebutuhan pasangan kita. Mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari kita bisa lebih responsif dan juga bisa memenuhi kebutuhan daripada pasangan.
sehingga kehidupan rumah tangga ini bisa semakin harmonis, semakin baik, dan semakin berbahagia. Kiranya Tuhan yang memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini mengingatkan kepada setiap di antara kami, baik yang menjadi suami ataupun istri. Kami harus lebih peka terhadap kebutuhan pasangan kami. Kami harus mengasihi mereka seperti layaknya kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bisa menjaga, memelihara, dan juga memandang penting kepada pasangan kami seperti kami memandang penting dan juga menjaga, memelihara diri kami sendiri. Tuhan, ajarkan kami supaya kami punya kepekaan dan juga satu respon yang baik atas kebutuhan pasangan. Sehingga bisa terbangun satu hubungan yang baik dan harmonis dalam rumah tangga yang ada. Kami mau serahkan kepada setiap di antara kami, baik yang menjadi suami, yang menjadi istri, supaya kami bisa menjadi pribadi yang semakin lama menikah, semakin kami mengasihi pasangan kami, semakin kami mengerti kebutuhan mereka, dan semakin kami memenuhi kebutuhan mereka. Kami bisa membina satu rumah tangga yang bahagia, dipenuhi dengan rasa cinta dan pengertian, dan tentunya akan membuahkan satu kehidupan bukan hanya bahagia, tetapi anak-anak dan keturunan kami akan menjadi anak-anak yang baik pada saat ini dan juga yang masa akan datang. Berkati kami Tuhan dan tolong kami. Dan juga kami terus berdoa untuk masa-masa pandemi sekarang ini. Tuhan, kami melihat dan juga mendengar ada banyak yang tertular. Tuhan, kami juga memohon belas kasihan daripada Engkau. Tuhan yang menolong supaya di masa-masa seperti ini kami bisa dijaga. Dan Tuhan juga yang menolong para medis dan juga tim-tim kesehatan yang akan mengurus orang-orang yang tertular. Begitu juga Tuhan yang menolong pemerintah di dalam mengatasi semua masalah ini. Tuhan juga yang menolong untuk beberapa negara seperti India dan Malaysia, negara tetangga kami, di mana badai daripada pandemi yang banyak melanda dan juga banyak terpapar, bahkan banyak yang meninggal dunia. Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Kami mau serahkan untuk semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan akan menolong kami. Terlebih khusus untuk setiap jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau yang melindungi kami. Engkau yang menjaga kami untuk segala aktivitas dan juga hal yang kami buat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿门。Doxologi。天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福之本。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，与圣灵的感动常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kita dalam setiap aktivitas kita dan juga jika bisa hindari aktivitas di luaran karena pada saat ini kita bisa tahu dan juga kita bisa melihat banyak yang terpapar. Ya, kiranya Tuhan yang menolong kita. Shalom.